Indonesia. Segera kami hadirkan perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik, dan juga tren bisnis yang tengah booming. Wacanda Bisnis. Listeners, di tengah perubahan ataupun dinamika bisnis ya, ini menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa kembali pulih gitu ya setelah pandemi COVID-19. Bahkan ada yang bilang sekarang itu masanya menjadi Avenger gitu ya, bukan masing-masing menjadi Captain America, Superman, Spider-Man dan lain sebagainya, tetapi kolaborasi ini menjadi kunci untuk kita bisa pulih bersama gitu dan bangkit lebih cepat. So, bagaimana sebenarnya kuncinya untuk bisa melakukan kolaborasi yang sukses, yang juga mungkin bisa mendatangkan revenue, bahkan juga menyuarakan brand ataupun bisnis kita. Oleh karena itu kita akan berbincang selama 1 jam ke depan dalam Wacanda Bisnis. Yang kali ini, small listeners, walaupun cuacanya cukup dingin di luar sana, semoga perbincangan dan bercandaan abang-abang kita ini bisa menghangatkan Anda di malam hari ini. So, ada saya Audrey Joanna, small listeners, yang menemani dalam Wacanda Bisnis. Seperti biasa sudah hadir Bang Abrar dan Bang Gun yang terlihat sangat sehat. Halo, selamat malam abang-abang kita. Malam, Audrey. Gimana, Bang Gun? Sehat dong. Sehat, oke. Ini harus banyak-banyak minum vitamin ya, karena cuacanya cukup ekstrim. Beberapa hari belakangan hujan cukup deras, semoga nggak banjir ya Jakarta ya. Tetapi kebanjiran. Sudah kebanjiran. Apa hubungannya banjir dengan vitamin? Nah itu. Audrey, tanya Dri, kenapa Dri makan vitamin Dri? Kenapa Bang Gun? Apa hubungannya banjir dengan vitamin? Iya. Karena kan hujannya cukup deras Bang, biasanya imun kita nih cukup harus kalau banyak minum vitamin bisa menghalau banjir, enggak ya? Vitamin apa dulu nih Bang? Menghalau banjir. Oke, hari ini kita membahas tentang kunci mewujudkan kolaborasi yang sukses, karena kita tahu kan kayak tema kita HUT RI yang ke-74 ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat gitu. Ini diperlukan juga kolaborasi, benar ya, Bang Gun dan juga Bang Abrar, karena kita sebagai makhluk sosial rasanya sulit juga gini untuk berbisnis sendiri, melakukan segala sesuatunya sendiri. So, sepenting apa sebenarnya kolaborasi dalam sebuah bisnis? Mungkin dari Bang Abrar dulu, silakan Bang Abrar. Oke. Ya, bisnis yang sukses itu pasti melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi itu ya kita kan kerjasama, saling memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk membangun sebuah dream, gitu kan? Ya orang ketika bangun usaha aja sendiri, ya bikin perusahaan, itu kan juga memanfaatkan kekuatan dari masing-masing tim, ya kan? Nah, ketika kita kerjasama dengan perusahaan orang lain, itu juga kita memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menambah kekuatan kita, supaya kita bisa meraih peluang. Nah, disitulah pentingnya kolaborasi. Mereka yang pintar berkolaborasi dan pintar jeli memanfaatkan kekuatan orang untuk menambah kekuatan dia akan yang itu. Walaupun ya nggak mudah juga untuk melakukan kolaborasi itu. Pada prinsipnya, perusahaan itu senang melakukan kolaborasi. Okay. Cuma bedanya masalah bargaining position aja, gitu kan. Nah, misalnya perusahaan kita lebih kecil dengan perusahaan, ya tentunya kita kan memanfaatkan kekuatan orang itu kan dia lebih besar, ya, lebih besar. Nah itu yang pintar-pintar kita untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan besar itu bahwa kita layak untuk berkolaborasi dengan mereka. Oke, berarti memang banyak aspek ya Bang yang harus diperhatikan dalam sebuah kolaborasi. Kalau dari Bang Gun sendiri gimana Bang melihat kolaborasi, apalagi di era-era sekarang kan digital banget. Masih perlu nggak sebenarnya kita kolaborasi, Bang Gun? Harus. Jadi kalau kolaborasi yang memang Bang Abrar cerita tuh memang harus. Karena saya ingin menggarisbawahi bahwa ternyata dunia zaman sekarang itu berbeda dengan yang dulu. Yang pertama adalah kalau dulu selalu mengingat Anda besar, saya kecil, Anda besar, dari sekarang. Karena enggak, siapa cepat, siapa dapat market, siapa dapat network, siapa dapat ini, semua kolaborasi. Nah, yang paling gampang adalah saya ibaratkan kolaborasi adalah tubuh kita sendiri. Jadi
siapa jadi kepalanya, kemudian siapa jadi tangannya, siapa jadi perutnya, siapa jadi kakinya. Jadi kaki nggak bisa jalan sendiri tanpa perut. Perut nggak bisa jalan sendiri tanpa kepala. Jadi kalau ditanya, wah mana lebih besar, kepala masih lebih besar? Enggak. Nah kalau dulu di mana-mana selalu sales nomor 1 gitu ya. Warga negara kantor nomor 1 tuh sales gitu, karena menghasilkan duit. Sebenarnya enggak. Kita harus benar-benar bermain, bukan transaksional. Jadi kalau sifatnya transaksional itu besar kecil, kemudian kuat lambat, ujung-ujungnya adalah selisih, kemudian berantem, beradu, kemudian pecah. Nah itu juga perlu kita bahas. Jadi kalau kita dalam tubuh manusia ada kepala, ada tangan, ada perut, ada kaki gitu. Kalau kita pecah bubar. Jadi manusia ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi inilah bentuk kolaborasi yang Tuhan kasih contoh kepada kita supaya filosofi ini jalan. Tapi tidak mudah berkolaborasi manusia satu dengan manusia lain, perusahaan satu dengan perusahaan lain. Yang kita akan diskusi hari ini. Silakan. Ya. Oke, jadi ini juga challenge tersendiri gitu ya untuk bisa menyamakan tujuan gitu ya, Bang Gun dan juga Bang Abrar. Karena kan kalau kita bicara tentang kolaborasi yang menyatukan pemahaman, visi, misi, tujuan, dan bahkan mungkin perspektif yang berbeda gitu. Nah, unsur-unsur yang penting dalam sebuah kolaborasi itu sebenarnya apa aja? Apakah yang pertama apa tuh, Bang? Trust. Trust. Oke, kepercayaan. Kenapa harus kepercayaan dulu nih, Bang, yang menjadi awal? No trust, no business. Oke. Ya. Jadi trust itu kenapa integritas ya, Bang ya? Harus integritas yang bagus. Lanjut, Bang. Itu samping trust, nama baik ya, portofolio. Nah itu orang melihat seperti itu. Ketika orang mau kerja sama kita, siapa dia ini? Portofolionya gimana? Dia punya portofolio nggak? Dan bagaimana? Baik apa aja yang pernah dikerjakan sama dia? Terus dia punya nama baik apa enggak? Gitu kan? Track record-nya bagaimana orang ini? Nah walaupun perusahaannya lebih kecil, ya misalnya kita mau kerja sama, dia akan melihat itu. Nah, ketika orang ini punya track record bagus dan punya nama baik, bisa dipercaya, gitu kan? Dia mau kerjasama. Nah, faktor itu yang perlu dijaga. Itu yang tidak mudah memang. Dan jadi nama baik ya, Bang ya? Apa? Nama baik. Iya. Kemudian produksi baik gitu ya. Artinya portofolionya. Karena kadang-kadang ya kalau kita punya nama baik, ya itu dibesar-besarkan. Oke. Gitu kan? Misalnya, Pak, Anda tahu Gunawan kita? Oh, tahu. Gimana? Oh, dia tuh bla 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 gitu. Wah. Tapi kalau tidak punya nama baik, gimana? Karena tahu Gunawan, tahu. Dia komentar. Apa pendapat Anda? Setidak-tidaknya jawabannya no comment. Gitu. Nah, ketika no comment itu pasti negatif udah. Iya. Muncul pertanyaan ya, Bang ya. Kenapa nih? Dan itu nggak akan mungkin terjadi kolaborasi. Setuju. Nggak akan. Nah, makanya faktor pertama tuh trust gitu ya. Itu berkaitan dengan trust. Nah, trust itu dari tadi tuh faktor-faktor tadi. Nama baik dia, terus portofolio dia gitu kan. Terus dia akan mencari informasi pada orang lain, sampai di googling, gitu kan? Perusahaannya atau PT ini apa sih dia? Siapa dia? Gitu kan? Mesti clear dulu, betul itu. Sekarang zaman keterbukaan itu sangat mudah untuk mencari informasi. Termasuk brandnya, Bang ya? Brandingnya, personal brandingnya. Iya, personal branding dia. Makanya itu faktor yang sangat penting untuk melakukan kolaborasi. Nah, disitulah pentingnya nama baik. Ya. Nama baik. Oke, nanti kita akan bahas nih berkaitan dengan nama baik karena kan sekarang ya tadi seperti Bang Abrar katakan kemudahan digital tuh sangat mudah sekali kita cari gitu ya. Jejak digital gampang banget sekarang nyarinya. Nah, ini bahaya juga, bisa jadi pedang bermata dua gitu. Kalau kita cacat sedikit ini bisa merusak bisnis kita. Nanti kita akan bahas selanjutnya, Bang ya. Dan juga listeners yang mungkin ingin berkomentar atau mungkin sharing berkaitan dengan kolaborasi yang sukses. Apa tipsnya mungkin versi Anda, silakan boleh berkomentar di channel YouTube kami di Radio Smart FM atau boleh ke WA kami ya di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah yang satu ini. Wacanda Bisnis.
Hello, I'm Nikki Beattie and I'm the host of the Arts Hour on Tour on the BBC World Service. On Wednesday, October the 12th, we will be at the Salihara Arts Centre in Jakarta and we would love you to be part of our audience. Consider this my personal invitation. You can join us to explore arts and culture in Jakarta with guests including filmmaker Nia Dinata, author Azma Nadia. There'll be live music from Pamungkas and comedy from Saktia Maruf. You just need to register for a free ticket and you can find out more on Instagram at smartfm959 or online at www.sonora.id. Hi listeners, belakangan ini kita sedang banyak dibanjiri informasi yang kurang enak ya. Nah, Suci 10 hadir sebagai teman tertawa dan menghibur kamu dengan candaan yang menohok. Jadi tonton Suci 10 setiap Rabu dari jam 9:30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Nonton Suci 10 lebih seru di Kompas TV Digital dan kualitasnya HD loh. Beralih ke TV Digital sekarang juga. This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal. Vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitu lah. Dari atas gitu kan. Selasa Smart Business Talk dan Rabu Smart Financial Wisdom di jam 7 pagi. Sebetulnya gaji berapapun cukup, gaji berapapun itu kurang. Nah problemnya adalah kita tidak bisa disiplin kalau kita tidak punya rencana. Pastikan Anda menyimaknya program bisnis di pagi hari jam 7 pagi Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. Kembali Anda ikuti Wacanda Bisnis, perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik dan juga tren bisnis yang tengah booming. Listeners, kecanggihan digital ini memang benar-benar memudahkan kita ya, tetapi juga ini bisa menjadi pedang bermata dua gitu ya Bang Gun dan juga Bang Abrar kita lihat. Karena dengan kemudahan informasi, info sekecil apapun ini bisa didapatkan dan mungkin ini juga bisa menjadi track record yang bisa jadi cacat gitu ya kalau kita melakukan sedikit langkah yang salah gitu, baik dari kehidupan pribadi atau mungkin dalam berbisnis. So ini kan harus menjadi kita harus meningkatkan kemawasan diri gitu Bang Gun akan bersosial media. Ini gimana Bang? Iya, jadi sebenarnya dunia zaman sekarang tuh bagus sekali, sangat transparan. Jadi apapun tuh mudah dicari ya. Jadi siapapun kita, track record-nya seperti apa, kemana aja, punya cacat apa aja, ngapain aja itu gampang sekali. Karena sekarang dunia media sosial itu bagian dari kehidupan kita. Yang mau tidak mau semua orang masih eksis di sana kan. Makanya mulai sekarang saya pesan kepada teman-teman, jangan semuanya tampil ke dunia medsos. Maka orang akan gampang menghack nomor Anda, menghack ya data-data Anda, bahkan dijadikan hal-hal yang tidak diharapkan. Apalagi kalau pribadinya jelek ya. Jadi mulai hari ini kembalilah kepada fitrahnya, harus berbuat baik, kemudian trust yang tinggi, kemudian semua harus positif. Jangan lakukan apa-apa yang kurang berkenan di hati siapapun, apalagi di hati Bang Abrar. Udah deh, habis. Bang Abrar senyum Bang Abrar. Iya. Kenapa? Kenapa tadi senyum-senyum ketika dibilang harus melakukan pekerjaan baik gitu Bukan masalah pekerjaan baik, itu meninggalkan media sosial itu yang susah itu. Oh, oke. Iya. Pesan itu berat banget itu. Yes. Karena kan juga ya kita tahu juga Bang, banyak juga yang mendapatkan peluang untuk berkolaborasi ya lewat sosial media karena mungkin betul. Proyek dan juga mungkin pekerjaannya itu ditampilkan memang di sosial media. So, apakah ini juga bisa menjadi wadah kita gitu ya untuk mencari dan mendapatkan partner kolaborasi yang tepat? Betul. Jangankan partner kolaborasi, partner hidup pun orang lihat dari situ kok sekarang. Setuju. Bisa ya Bang ya. Zaman sudah berubah. Adri belum dapat. Belum nih, kita daftar Facebook dulu apa ya?
Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Nah, dari yang berpengalaman ya. Itu resep itu. Harus didengar nih. Iya, terus gimana Bang? Ya begitulah sekarang tuh kekuatan media sosial ya, revolusi teknologi informasi itu mempermudah itu semuanya gitu kan. Nah, makanya sekarang anak-anak generasi Audrey ini kan pada bermain Instagram semuanya. Gitu kan. Betul. Nah, semua aktivitas dituangkan di situ. Dan ketika orang nggak cuma cari merekrut karyawan aja pun lihat aktivitas di situ kok gitu kan. Yes. Nah yang kayak gini gue suka ini gitu kan. Pas dia lihat dia. Iya. Nah itu zaman yang sudah berubah tuh seperti itu. Yeah. Nah itu juga kan bisa kolaborasi di situ memang. Bisa apa di hire untuk karyawan atau kerjasama perusahaan dengan orang dia butuh tenaga apa gitu kan. Bisa itu. Nah yang dilihat apa? Nama baik kan tetap. Ya. Reputasi dari orang itu gitu. Nah, memang reputasi itu susah diraih dan mudah hancur. Jadi seperti istana pasir itu, wow bangunnya susah gitu kan. Bagus, datang ombak selesai gitu. Ketiup angin aja rusak Bang. Apalagi ketemu ombak Bang. Nah, tadi juga Bang Abrar kan mengatakan bahwa ya dasarnya atau fondasinya itu kepercayaan gitu ya Bang ya. Nah, ketika kepercayaan sudah ada mungkin gitu Bang, ini juga pasti dibutuhkan untuk apa ya, saling terbuka gitu ya. Ide-ide, visi, tujuannya mau kemana sih sebenarnya kolaborasi ini. Tetapi sejauh apa gitu seorang partner gitu ya, terbuka akan partner lainnya, jangan sampai nih semuanya terbuka aja gitu secara gamblang. Ini batasannya itu seperti apa mungkin kita bisa bikin keterbukaan itu. Bang Gun mungkin nanti ditambahkan Bang Abrar. Ya. Jadi kalau melihat pola bisnis, yang penting adalah kolaborasi untuk menentukan apa? Bisnisnya mau kemana? Apa yang mau dicapai dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Syukur-syukur bisa 100 tahun ke depan. Tapi itu kepanjangan, terlalu lama biasanya. Jadi kalau visi dan misi sama goal clear yang jelas gitu ya. Sehingga transaksionalnya dapat. Itu bisnis. Jadi jangka pendek seperti apa, jangka panjang. Yang kedua adalah memupuk kepercayaan yang bisa dibangun. Jadi sambil jalan, sambil bangun kepercayaan juga bisa. Syukur-syukur dari awal sudah percaya satu sama lain 100% lebih bagus. Tapi biasanya nggak demikian. Itu bisa dipupuk, dibangun, kemudian diarahkan, bahkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Jadi balik lagi, kolaborasi kita seperti tubuh kita. Otak, kepala buat apa, tangan buat apa, kaki buat apa. Jangan saling simpang siur ke sana kemari, hanya kacau semuanya. Sementara itu dulu ya. Iya. Kalau dari Bang Abrar gimana Bang? Masalah keterbukaan, karena kan kadang kita takut juga kalau terlalu terbuka nanti rahasia-rahasia perusahaan kita, secret recipe kalau kata orang-orang. Ini juga jangan-jangan lawan kita atau partner kita tahu jadi celah juga gitu untuk menjaga. Ini tergantung proyeknya yang dikerjakan ya, proyek short term atau proyek long term. Ya, kalau short term ya nggak perlu detail-detail amat sih dia. Iya betul. Perusahaan pun kalau perlu nggak usah gitu. Data keuangan apa, udah proyek apa, masalah memakai kekuatan udah short term bagi hasil sekian jalan. Itu ya kolaborasi. Lain kalau kita pengen membangun sebuah proyek besar gitu ya, proyek yang long term. Nah itu memang harus terbuka semuanya. Ya, kamu punya apa dan ini punya apa, dan itu semua dituangkan detail dalam bentuk MOU. Jadi nggak boleh ada dusta ya Bang ya? Jangan ada dusta di antara kita ya. Supaya tidak ada pengkhianatan ya, karena pengkhianatan itu yang membuat orang berkhianat tuh dalam bisnis biasanya keserakahan. Iya. Nah supaya tidak ada keserakahan itu, maka dituangkanlah dalam bentuk aturan main. Hitam putih gitu kan, ya aturan main bisnis ya, dalam bentuk MOU, hak dan kewajibannya seperti apa mesti detail. Jangan udah gampang lah mau sama temen ini kayaknya nggak kenal gitu, nggak bisa gitu kan. Tetap dituangkan dalam bentuk aturan main bisnis gitu. Iya, setuju. Nah makanya tergantung jenis industri atau bisnis yang mau dikerjakan seperti apa, dan kita berkolaborasi dengan siapa.
Nah, misalnya perusahaan meminta aturan main seperti itu, ya itu sah-sah saja harus, dan itu yang harus dikerjakan. Untuk apa? Saling menghormati, gitu kan? Nah, supaya tidak ada itu, misalnya ada keserakan kelihatan di situ, dan itu biasanya kegagalan dalam kolaborasi itu seperti itu. Sudah diatur dalam aturan main itu seperti itu aja masih dia menyimpang gitu kan, dicari celah-celah itu. Nah biasanya itu yang mengganggu gitu ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ya ke pengadilan. Iya, itu yang tidak diharapkan itu. Diharapkan, iya. Tidak diharapkan. Kalau begitu, nah itu yang biasanya juga reputasi jatuh di situ tuh. Nah, makanya orang melihat reputasi itu, track record segala macam itu dalam rangka itu, faktor trust gitu. Gue mau kerja sama dia, orang memang oke, bisa dipercaya orang. Perusahaannya memang oke nih, gitu kan. Dan dia punya kekuatan ini yang saya butuhkan, gitu. Nah, itu makanya saling memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Maka ketika kita mau kerjasama kan mesti di-clearkan dulu, opportunity-nya apa ini, opportunity bisnisnya. Ini bisnisnya long term atau short term, dan itu bisnis yang high investment, low investment. Dan kalau kita bicara high investment dan high profit, tapi juga high risk. Nah, bagaimana menanggung risiko ini, gitu kan? Bagaimana itu dituangkan, gitu. Oke. Kontribusi kamu apa? Kontribusi saya apa? Oke, saya modal. Saya punya keahlian, nah, gitu. Saya punya networking. Nah, itu bagaimana? Itu kan kekuatan semua kontribusi yang bisa dimanfaatkan kekuatan itu untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi semua pihak menuju ke tempat yang sama, Bang ya? Arahnya jelas, goal-nya jelas, hasilnya jelas, prosesnya juga jelas ya? Iya, jadi kekuatan dalam keahlian networking itu juga mesti dihargai. Bukan hanya sekedar dia merasa nyetor pasir lebih banyak, yang lainnya cuma tenaga gitu kan. Itu mesti di-clearkan lah ya. Iya, jangan sampai nanti satu sisi merasa kok kayaknya lebih berat atau lebih banyak keuntungan yang didapat pihak yang lain gitu ya. Iya, jangan sampai yang kerja gue lu kan cuma nyetor duit. Nah, itu udah hitung-hitungan, itu udah mulai hitung-hitungan. Dapatnya gedean lu gitu kan misalnya. Nah, itu kan mesti di-clearkan gitu kan. Dari awal. Jadi mesti dari awal itu. Iya, itu dituangkan dalam bentuk aturan main bisnis. Jadi ini sebenarnya bisa diantisipasi ya Bang, cuma kadang kita nggak aware aja kan hal ini yang memang harus ditulis di atas kertas hitam putih seperti itu. Biasanya gampangin itu antara pertemanan sama bisnis itu dunia yang berbeda. Biar teman atau saudara sebaiknya dituangkan dalam bentuk aturan main bisnis. Betul. Nah, banyak kan kita dengar cerita, wah ini ada proyek nih misalnya gitu kan. Dia ngasih informasi, terus dikerjakan mal itu. Setelah jalan nggak dikasih nih orang gitu ya. Pahit nih gitu. Iya. Loh, kalau di mau orientasi bisnis, bilang oke, ini ada proyek ya, bisa lo kerjakan, gue berapa persen. Iya. Itu harus ngomong dari awal Bang ya. Awal tertulis gitu kan. Setuju, oke. Ntar kalau jalan gue dapet ya, misalnya gitu. Nah itu kalau bisnis lain dengan kau nyari pahala. Ikhlas ya Bang yang penting ya. Ketika nolong itu ngasih proyek, ya udah nggak dikasih nggak apa-apa. Niat gue nolong kok, gitu kan. Terima kasih gitu ya. Iya. Dikasih syukur nggak apa-apa, ya niatnya nolong gitu kan, dapat pahala. Nah kayak gitu mesti clear gitu. Jangan ada dusta pokoknya, dan jangan ada sakit hati after kolaborasi. Nah, banyak yang cerita sama saya tuh, apa ya sih? Ya kamu apa? Betul. Ya masa nggak ngerti sih gitu kan? Ya. Nggak bisa begitu. Dalam bisnis ketika lu kasih produk lu nggak ngomong, lu nggak minta, nggak bisa begitu, ya, betul. Ya, dia nggak salah, gitu kan? Orang nggak ngomong ya Bang ya, jadi nggak dikasih ya. Ngomong, nggak cuma ngomong itu kok bisa ada tertulis gitu. Kalau ngomong direkam, ada buktinya. Kalau nggak direkam, kapan gua ngomong begitu, gitu kan? Balikin ya Bang ya. Itu hati-hati itu zaman sekarang, hati-hati tuh. Kita tuh ketemunya begitu tuh sering banget, itu hati-hati banget ya. Jadi orang dipercaya karena mulutnya Bang ya. Itu hal-hal kecil dalam berkolaborasi yang kayak gitu tuh. Ya,
Sekarang orang juga dipercaya karena jempolnya, Bang. salah mencet, silakan ya. Nah, itu nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya, Bang Abrar dan juga Bang Gun, karena memang ini juga menarik nih, karena sekarang nih lagi trennya nih kolaborasi dalam jangka pendek gitu ya, untuk mengembangkan lagi brand, memperkenalkan produk-produk yang sedang viral dan hits. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Dan untuk Anda yang ingin sharing, bertanya, silahkan ya. Ada pakarnya malam hari ini, Bang Abrar dan Bang Gun. Silahkan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami kembali selain satu ini. Wacanda Bisnis. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Lelah seharian dan sibuk di kantor? Tenang, suasana ceria dan bahagia menanti Anda di rumah. Hunian aman, nyaman, dan teduh siap menyambut Anda begitu kaki melangkah ke area rumah. Dapatkan pengalaman ini di Summarecon Crown Gading, New Kelapa Gading dengan fasilitas terlengkap dan istimewa. Mengusung tema Experience the New Vibrant City, Summarecon Crown Gading hadir di kawasan yang tangguh, disiapkan untuk masa depan Anda dan pastinya memiliki nilai investasi tinggi. Keceriaan dan kebahagiaan plus healing seperti apa sih yang ditawarkan Summarecon Crown Gading? Dan bagaimana dari sisi investasi? Dapatkan informasinya bersama Albert Luhur, Eksekutif Director Summarecon Crown Gading, dan Ferry Susanto, Head of Marketing Summarecon Crown Gading, di hari Rabu 5 Oktober 2022, mulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Smart FM, part of KG Radio Network. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Wacanda Bisnis, perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik dan juga tren bisnis yang tengah booming. Oke, Smart Listeners, kembali dalam Wacanda Bisnis ya. Malam hari ini kita membahas tentang kunci untuk mewujudkan kolaborasi yang sukses. Dimana ini sekarang lagi ada trennya gitu ya, Bang Gun dan juga Bang Abrar. Ini tren kolaborasi dalam jangka pendek gitu ya, untuk menggaungkan sebuah brand gitu ya, dengan mungkin musisi, artis, seperti contohnya ini kayak ada sebuah handphone gitu ya, berkolaborasi dengan grup boyband Korea. Ini kan langsung viral gitu ya, atau mungkin seperti kosmetik gitu dengan permen. Ini kan cukup offside gitu ya kalau kita lihat dari jenis bisnisnya. Tetapi ini sukses dan cukup
viral gitu, mencuri perhatian masyarakat gitu. Ini kalau apa? itu saya bilang bukan kolaborasi itu okay. hanya brand ambassador aja. Jadi bentuknya adalah kayak reklame atau iklan, kerjasama jangka pendek untuk membesarkan brand, kemudian selesai, putus sampai project itu aja. Dan umumnya kalau zaman Mas Abra, zaman saya itu namanya kita kerjasama dalam bentuk project base. Oke. Kemudian hanya bayar brand ambassador, hanya bayar fee-nya saja, kemudian do and don'ts-nya apa aja. Nah, itu ditularkan dengan dalam waktu yang pendek, apalagi sekarang ada dunia nyata, dunia maya, dunia sosial dan segala macam. Itu lebih nyata lagi. Ya, itu tetap kolaborasi sih, walaupun jangka pendek gitu ya. Yang namanya kerjasama itu pasti kolaborasi itu kerjasama. Kerjasama memanfaatkan kekuatan gitu kan. Nah, ketika produk ini memanfaatkan artis ini, artis sih karena punya kekuatan, punya masa yang banyak, punya audiens, dimanfaatkan kekuatan dia untuk menambah meningkatkan awareness produk dia, misalkan begitu ya, seperti iklan atau dalam bentuk apapun itu kan hanya bentuk medianya yang berbeda. Tapi prinsipnya di kerjasama. Ketika produk melakukan membuat iklan, ya itu ya kerjasama, memanfaatkan orang lain untuk menambah kekuatan dia. Gitu. Nah, prinsipnya dalam kolaborasi itu buat saya tuh ya kita memanfaatkan kekuatan orang untuk menambah kekuatan kita untuk meraih opportunity. Karena tanpa kekuatan kita nggak bisa meraih peluang, isinya ancaman. Oke. Ya, dan zaman sekarang nggak mungkin ya Bang ya sendiri ya, pasti berkolaborasi kan. Iya. Nah, kecuali lu punya kekuatan, gitu kan. Iya, Nah, seperti makanya ya kayak Nasdem, PKS sama dia berkolaborasi, nggak bisa sendiri karena suaranya nggak cukup. Iya, itu lagi ramai tuh Bang, bertiga tuh Bang. ya dibutuhkan ya Bang ya, walaupun PDIP bisa mencalonkan sendiri, dia akan berkolaborasi. Iya. Pasti. Istilahnya ya koalisi ya itu. Oke, ini contohnya juga seperti mungkin pernah juga sama listeners lihat gitu ya, sebuah merek atau produk mie instan ya Bang ya, yang berkolaborasi dengan sebuah brand ciki atau snack ringan. Jadi cikinya ini punya varian rasa mie instan tersebut. Ini kan cukup unik gitu ya untuk menemukan identitas baru kita bilangnya. Ini ada sebuah kreativitas untuk menggabungkan keduanya. Sepenting apa nih kreativitas untuk bisa menciptakan mungkin brand-brand baru atau mungkin hal-hal yang bisa menarik perhatian orang lah gitu, Bang Abrar, Bangku, dalam sebuah kolaborasi. Kalau tadi yang mie sama itu tuh karena sebenarnya memperluas customer aja. Oke. Jadi ada. Ya, jadi satu si cikinya tadi dengan merek tertentu, kemudian marketnya ini, si brand mie-nya dengan merek tertentu, marketnya ini. Begitu digabung, dua-duanya dapat yang suka ciki bisa makan mie-nya, yang suka mie-nya bisa makan cikinya. Jadi memperluas customer. Dan itu benar-benar jangka pendek. Setelah dapat ya udah selesai itu ya. Khusus kayak yang tadi dibicarakan sama Audrey gitu ya. Kolaborasi jangka pendek dengan memperluas customer masing-masing gitu. Nah itu promosinya juga langsung gitu ke customer yang dituju. Jadi udah jelas sekali. Dari Bang Abrar gimana Bang Abrar? Ya, saling memanfaatkan segmen aja itu. Ya segmennya sama, memperluas segmen gitu kan. Ya. Dan itu hampir nggak cuma Ciki dan Indomie, seperti industri lain juga dengan segmen yang sama melakukan seperti itu. Misalnya travel dulu ya, travel umroh dengan travel yang bukan, segmennya sama. Oke, lu jualan gua yang umroh memanfaatkan kekuatan ini, yang bukan umroh gitu kan. Betul. Yang dimanfaatkan segmen bagaimana ya, sama-sama suka tukang jalan kok gitu kan, bisa aja gitu kan. Nah, saling menjual dia untuk ini. Jadi itu disebutnya upsell sama cross sell ya Bang ya. Iya. Sering disebutnya upsell sama cross sell. Jadi customer-nya tambah banyak gitu. Iya, memperluas segmen itu. Yes, memperluas segmen ya. Jadi ini juga bisa menjadi tujuan lah dalam berkolaborasi. Ya, termasuk apalagi sekarang dengan teknologi ya, itu ada dinamakan segmen teknografi. Ya, kita nggak pernah jadi nasabah atau
Kan kita sering dapat tiba-tiba jadi member gitu ya. Yes. Dapat kartu, loh. Saya nggak pernah daftar. Nah, kita daftar di bank mana atau apa gitu. Nah, database kita ada sama dia. Nah, dia ngambil aja database karena kerjasama teknografi ya, secara teknologi, segmennya sama, udah dibikin kartu, bikin anggota. Ya ngapain gue nyari-nyari anggota baru, udah manfaatin aja database dari mitra atau apa, bisa begitu. Dan itu diizinkan Bang ya, karena mereka kerjasama ya. Kerjasama ya, ya paling kalau ya sebetulnya nggak etis tuh ya. Iya. Masalah etika aja tuh. Loh, saya nggak daftar kok, saya jadikan member gitu kan. Yes. Tapi bisa begitu. Ya kadang-kadang ada yang happy, ada yang senang kan. Dia dapat data dari mana sih? Dia merasa terkenal gitu kan. Bang, hati-hati Bang, sekarang makin terkenal tuh banyak yang minta sumbangan Bang. Dari masjid ini, dari gereja ini, dari kuil ini, dari macam-macam Bang. Ya, ada komunitas apapun, termasuk komunitas daerah gitu. Iya. Iya. Oke, jadi ini satu sisi yang menarik juga ya, dari sebuah kolaborasi harus berhati-hati juga. Iya. Tadi kan salah satu tujuan untuk berkolaborasi tadi disebutkan bahwa untuk memperluas segmen pasar gitu ya, atau mungkin menggaungkan lagi nih Bang brand awareness kita gitu. Itu ada apa lagi sih sebenarnya yang mungkin kurang kita perhatikan gitu ya, yang bisa kita dapatkan advantage-nya dari berkolaborasi, Bang Gun mungkin? Yang jarang dipikir biasa adalah berkolaborasi dan memikirkan mitigasi resiko. Orang hanya berpikir yang positif, yang enak-enak aja, tapi begitu ada resikonya kabur semua. Siapa yang tanggung jawab gitu ya? Justru dari awal itu harus mikirkan ini adalah dapatnya seperti apa, kemudian resikonya seperti apa, kalau terjadi case ini meminimisasinya seperti apa, kemudian way out-nya seperti apa, dan yang lebih penting lagi adalah meresponi respon daripada aksi yang didapat. Karena salah respon ya, contohnya jadi ramai sekali. Ini kan kejadian banyak sekali nih. Salah respon itu jadi beberapa kasus belakangan ini udah jadi viral semua kan, dan sekarang lagi ramai sekali kan. Apapun lah saya nggak mau sebutin karena di sini ramai banget, termasuk kasus yang terakhir ini ya. Salah meresponi, salah berakting ya, salah melakukan reaksi, bubar semua itu. Bahkan bisa menghancurkan masa depannya dua-duanya atau mungkin tiga-tiganya atau siapapun gitu. Jadi sangat penting berkolaborasi sampai memikirkan mitigasi risiko dan jangka panjangnya. Otomatis hasil sih sudah pastilah, hasil masing-masing. Nah, nanti tinggal disebutin mana yang lebih gede, mana yang lebih, jangan transaksional sifatnya. Benar-benar ini adalah kolaborasi yang saling menguntungkan, saling mengisi, bahkan kalau bisa long term. Cuma biasanya kan tergantung. Ayo Bang. Gimana tuh Bang? Ya udah lengkap tadi Gunawan itu. Ini belum keluar nih ya wejangan-wejangan atau filosofisnya Bang Abrar malam ini. Iya. Tetap mengandalkan yang di atas ya Bang ya. Iya dong. Udah lengkap tadi sih, banyak sekali gitu. Udah lengkap ya. Oke, ini ditambahin lagi ya Pak. Oke, setelah ini kita akan bahas nih Bang pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Ilmi di Bogor ya. Sebenarnya apa nih Bang Abrar dan Bang Gun standar sebuah kolaborasi bisa dikatakan sukses? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Ini cukup menarik nih ya. Dari apanya? Apakah menghasilkan revenue? Apakah menghasilkan brand awareness di luaran sana? Atau justru mungkin ada respon yang positif juga dari customer. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Pastikan Anda juga masih berkomentar ataupun menyimak perbincangan kami sampai dengan selesai, sampai dengan jam 9 dalam topik kunci untuk mewujudkan kolaborasi yang sukses. Kami kembali setelah yang satu ini. Wacanda Bisnis. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara forum G20 2022.
Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover together, recover stronger. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda ikuti Wacanda Bisnis, perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik dan juga tren bisnis yang tengah booming. Oke, smart listeners, masih bergabung bersama kami dalam Wacanda Bisnis. Malam hari ini membahas tentang kunci untuk mewujudkan kolaborasi yang sukses. Nah, sebenarnya definisi kolaborasi yang sukses ya, bisa dikatakan benar-benar sukses itu yang seperti apa? Ini pertanyaan dari Pak Ilmi di Bogor ya. Bang Abrar mungkin boleh bantu Bang, sebenarnya apa definisinya dikatakan sukses gitu sebuah kolaborasi? Ya, kalau untuk kolaborasi jangka pendek, ya targetnya tercapai. Ya target tercapai pasti ada keuntungan di situ kan ya. Nah, dan tidak ribut. Oke. Iya, misalnya ada pembagian atau apa tuh clear semuanya, dijalankan dengan baik dan benar gitu ya, sesuai dengan target dan hak dan kewajibannya itu yang dituangkan dalam bentuk MOU itu clear semuanya, dan itu selesai udah hit and run, nanti dapat proyek lagi kerjakan lagi, kerja sama lagi. Nah kalau yang untuk jangka panjang ya tentunya ya tentu ada perencanaan juga kan, perencanaan berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan dia tumbuh, malah kadang-kadang bukan kadang apalagi kalau surprise gitu ya, melampaui dari target-target itu. Terus malah berkembang menjadi tumbuh anak-anak perusahaan lain. Nah, itu lebih hebat lagi gitu. Ya artinya kalau sukses tuh ya targetnya tercapai dan tidak ribut. Oke. Iya, oke. Saya tambahin tercapai pasti gitu kan, udah target tercapai aja selesai. Saya tambahin dikit aja. Kalau tadi Bang Abrar belum filosofis, sekarang saya harus filosofis ini ya. Oke, silakan Bang Gun panggungnya. Kan harus saling mengisi juga kan. Iya dong, melengkapi. Silakan. Beliau lagi mikirin dunia kan, saya mikirin yang akhirat deh gitu ya. Jadi ternyata partnership itu, ala kolaborasi itu ada salah satu sukses adalah happy gitu loh ya. Jadi happy itu udah nggak mikirin lagi, mikirinnya termasuk hitung-hitungannya sangat mendetail gitu ya. Wah, lu bawa apa? Ini bawa apa gitu ya. Nah, sama kayak mohon maaf ya kalau dalam keluarga sekarang lagi rame nih. Lu bawa apa? Dulu lu siapa? Ini siapa? Nah, hitung-hitung gitu ya. Nah, ini lagi rame. Jadi happy itu penting. Filosofisnya. Yang kedua adalah ternyata kalau memang sukses benar adalah namanya beranak pinak.
Jadi tadi Bang Abrar bilang kalau perlu kan perusahaan ini bisa menghasilkan perusahaan baru lagi atau produk-produk baru lagi sehingga itu jangka panjang benar-benar waduh itu benar-benar happiness ya, sejahtera, kemudian financial freedom dapat semuanya. Nah, itu adalah benar-benar sukses yang menggelegar. Ditambah lagi tetap bersandar kepada filosofisnya Bang Abrar ya, sandar kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Bahwa Allah tidak pergi, Allah selalu campur tangan dalam segala hal. Wah, itu luar biasa itu. Iya dong. Itu dulu deh ya Bang ya. Nanti lanjutkan Bang. Saya mancing aja. Asal jangan mancing keributan ya Bang Kun ya. Oh, jangan. Mancing happiness. Udah menjawab pertanyaan itu saya rasa. Oke, sudah menjawab pertanyaan. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Ini dari, namanya sama nih sama Bang Gun ya, dari Gunawan ya. Bang. Malam Bang Gun dan juga Bang Abrar, bicara malam. Kolaborasi. Gimana nih Bang, kalau misalnya memang terjadi konflik atau mungkin prinsipnya itu ada yang melenceng di tengah perjalanan gitu ya. Ini gimana untuk menyelesaikannya gitu? Apakah memang untuk berpisah gitu ya, atau mungkin udah kita selesaikan kolaborasinya, atau mungkin bisa dirundingkan ataupun dikomunikasikan? Mungkin ada tipsnya untuk kalau berkomunikasi ada konflik di tengah perjalanan kolaborasi, gimana tuh Bang? Kalau saya, konfliknya itu karena kebodohan, mungkin layak dimaafkan. Oke. Tapi karena kalau keangkuhan, egoisme Bang. Egoisme. Ya egoisme, keserakahan lah, bukan karena kebodohan lah itu ya. Nah yang sulit dimaafkan, nah itu mungkin ya susah juga tuh. Itu yang biasanya ya saling mengklaim atau ya tergantung dosanya lah yang dosanya. Ya ujung-ujungnya ya apa boleh buat itu yang terakhir pengadilan. Oke. Hijau. Ya. Makanya nggak gampang. Disitulah pentingnya kepercayaan itu. Yes. Dan di situ jadi pentingnya juga nama baik. Gitu ya. Kalau sudah nama udah susah udah. Kalau sudah blacklist gitu ya di mana-mana itu susah itu. Nah itu jangan coba-coba deh ketika jadi pebisnis kamu merusak reputasi kamu sendiri dengan ya entah curang, keserakahan segala macam itu yang bisa merusak nama baik dan merusak reputasi. Untuk berikutnya udah susah itu. Iya itu saya garis bawah itu. Bang Abrado saya garis bawah benar-benar. Jadi sebagai pelaku bisnis apalagi sekarang rekam jejak digital itu begitu gampang. Hati-hati karena itu begitu terjadi masalah ya maka orang lain yang berikutnya lagi udah nggak kerja sama orang inilah karena pasti akan ribut lagi, kasih akan rebutan ini rebutan itu gitu Bang ya. Saya sering banget ditanyain orang itu ketika orang mau kerja sama bukan kerja sama dengan saya gitu kan. Iya, minta rekomendasi, minta apa ya. Saran ya. Saran gimana orang ini? Ya kalau ya punya ya patokan saya nama baik aja. Iya. Ya. Nggak neko-neko Bang ya. Yang penting nggak neko-neko Bang ya. Iya. Karena ya kalau masalah keahlian apa itu relatif lah ya. Nama baik itu yang paling mendasar. Nama baik itu. Jadi kepercayaan itu nggak akan hilang lah ya. Jadi tanamkan sebenarnya yang baik ya. Betul. Nah sementara banyak sekali ya informasi di media itu ya bisnis tuh yang nggak seperti itu gitu kan. Ujung-ujung pecah kongsi terus lapor sana lapor sini. Iya ribut ya Bang ya biasanya saling somasi ya Bang ya. Iya itu. Nah itu jangan tuh hindari. Somasi mungkin karena nggak clear di awal gitu ya. Iya. Ya nggak mungkin lah mau saya kalau apalagi perusahaan-perusahaan besar tuh nggak mungkin lah nggak dituangkan dalam MOU yang detail gitu yang tapi ya itu mungkin karena keserakahan keserakahan berubah pikiran dia gitu kan dia bisa kerja sendiri aja ngapain pakai orang lain udah ini kan
kita modal lebih besar, kenapa dia dapat sekian persen kayak. Setelah jalan tuh, setelah dapat ada angka-angka keuntungan, mulai berpikir seperti itu. Hitung-hitungan ya Bang ya. Ada juga yang nakal. Artinya setelah kolaborasi tahu cara-caranya, oh cuman begitu doang, ya udahlah gua tendang aja. Nah, itu lebih parah. Itu paling parah itu. Sambil jalan berubah pikiran. Iya. Gitu ya. Nah, setelah wah asik juga nih. Wah, ini ternyata bisa cuma begini doang ya gitu ya. Cari investor sendiri sama dia, ditinggal nih orang gitu kan ya kayak gitu. Ya itu buat saya bagian dari keserakahan yang membuat mudah pengkhianatan. Nah, yang disebabkan karena keserakahan. Hindari hal-hal seperti itu. Karena pengkhianatan tuh penyebabnya dua. Keserakahan dan kemiskinan. Tapi kalau kolaborasi biasanya keserakahan bukan kemiskinan. Ya. Pengen dapat lebih Bang ya. Pengen dapat lebih, iya. Gitu ya. Melihat temannya lebih untung atau mungkin lebih keren, lebih besar suaranya. Biasanya hitung-hitungan gitu loh. Nah itu kayak satu keluarga aja, suami istri hitung-hitungan pasti bubar itu. Iya. Pengen dapat lebih, oke, gitu ya. Lu cari lagi yang lain untuk ini setelah sepakati bersama, udah ikutin aturan. Jalanin, betul. Jalanin, gitu. Nah itu yang kan di acara-acara bisnis juga dulu kita sering ditanya gitu kan, pernah ditipu nggak gitu kan? Tapi katanya kalau pebisnis belum pernah ditipu belum jadi pebisnis Bang. Iya, sampai ada narasumber kita dulu tuh dia sukses ketika ada orang bertanya sama dia gitu ya, bagaimana saya sukses? Pertanyaan dia, kamu sudah berapa kali ditipu? Yes. Saya dulu 5 kali baru bisa sukses katanya gitu. Iya. Nggak mau teori itu gitu kan. Itu uang belajar katanya Bang. Uang belajar. Iya. Kan sekolah S1, S2, S3 udah susah Bang. Dan saya rasa itu lapangan. Kalau belajar bisnis ditipu, bayar sukses itu hanya di Indonesia saya rasa itu. Karena teorinya nggak ada. Gagal katanya ya Bang. Ngabisin jatah gagal. Ada lah Bang, di mana-mana sama Bang. Jadi yang namanya penipu juga di Amerika juga banyak Bang. Lain dengan gagal ya. Kan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan itu bukan karena ditipu gitu. Nah ini ditipu dalam konteks kolaborasi. Yang tidak saling menghormati itu aja. Kalau saling menghormati ya dalam bisnis yang kolaborasi yang baik itu saling menghormati. Nah makanya ketika dituangkan dalam bentuk MOU atau apapun untuk saling menghormati. Untuk saling menghormati. Baik etika bisnis, etika hukum maupun etika di negara di mana kita berada. Itu disepakati pasal-pasalnya, poin-poinnya ditandatangan di atas materai gitu kan. Itu kan udah kesepakatan. Ya. Iya tuh. Dan harus diselesaikan ya Bang. Biasa alasannya nggak dibaca Bang. Main tanda tangan aja ya. Bahaya nih, bahaya. Nah makanya tuh kadang-kadang orang banyak juga yang protes ketika dia membeli properti lah untuk beli atau kredit bank atau karena ada kecil-kecil pasal-pasal kecil-kecil banyak dan orang nggak baca itu udah percaya aja deh ternyata loh kok suku bunganya naik loh kan di situ ada klausul gitu. Wah saya nggak baca. Saya flat tapi bilang flat tapi ada tuh kecuali nanti gitu. Itu yang perlu disikapi tuh teman-teman. Oke, jadi harus percayanya tetap ya ke yang atas ya Bang ya. Kalau mau percaya total banget gitu kan. Tapi harus tetap dengan fakta, dengan data gitu ya. Kepercayaan itu juga berdasar gitu. So, mungkin Bang Abrar, Bang Gun, karena waktu kita sudah sangat singkat sekali, rasanya mungkin yang menjadi highlight ya, kuncinya itu untuk bisa mewujudkan kolaborasi ya, 1, trust, 2, pastinya harus tercatat gitu ya, mau nanti bagiannya seperti apa. Tertulis. Pastinya dengan kalau ada notaris justru lebih bagus lagi gitu ya Bang Abrar, juga Bang. Dan juga pastinya small listeners harus bisa gitu ya untuk mengutarakan keinginan Anda sehingga juga bisa berjalan dengan kemauan masing-masing bisnis tersebut sehingga tujuan mulia lah ya dari kolaborasi ini juga bisa benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak seperti itu. Betul. Terima kasih Bang Gun, Bang Abrar, insight-nya. Semoga makin banyak yang berkolaborasi mendengar perbincangan kita karena
kita bersama justru lebih kuat gitu ya ke depannya. Yes. Oke, kita pamit ya Bang Abrar, Bang Gun. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga berkomentar malam hari ini. Kita ketemu Selasa depan di jam 8 sampai dengan jam 9. Saya Audrey Joanna. Saya Abrar. Saya Gunawan. Wacanda Bisnis. Sukses untuk Anda. Bye. Telah Anda ikuti Wacanda Bisnis, perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik dan juga tren bisnis yang tengah booming. Nantikan kembali acara ini setiap Selasa jam 8 malam di Smart FM.